Bab 1851. Bawahan patuh. Setelah tiga dewa dan Jenderal Iblis menerima perintah, salah satu dari mereka memimpin dan berkata, tidak perlu dua orang untuk mengambil tindakan, dewa dan iblis ini akan membunuhnya di masa depan. Segera, dewa dan iblis akan setinggi 5.000 kaki, menari dengan ekor raksasa, bergegas dari kehampaan, membuka baskom darahnya dan menggigit leher Tan Yun. Metode serangan paling kuat dari iblis ekstrateritorial adalah menggigit. Mereka tidak memiliki senjata, karena kuku mereka yang terlihat seperti sabit raksasa dan taring yang tajam dan keras di mulutnya adalah senjata yang paling ampuh. Mereka dilahirkan dengan kekuatan supernatural, dan tubuh mereka sangat kuat. Dan Jenderal Dewa dan Iblis Binatang Surgawi Abadi kelas 6 ini, tubuh fisiknya sekeras artefak kelas rendah tingkat ke-11. Cakar dan taring yang tajam bahkan lebih sebanding dengan artefak tingkat 12. Hal ini sombong. Di bawah pertahanan fisiknya yang kuat dan kekuatan mengerikan yang menghancurkan segalanya, tipe orang di depannya dikatakan setinggi 20.000 meter. Bahkan jika setinggi 200.000 meter, itu akan hancur dengan sendirinya. Tidak hanya berpikir begitu, tetapi wakil komandan iblis di langit di atas formasi pertahanan dan dua jenderal iblis lainnya juga berpikir demikian. Buk, buk. Tentara keluarga Bo dalam formasi pertahanan besar menatap para dewa dan iblis yang membunuh Tan Yun di langit. Mereka menyaksikan dengan napas mereka dan bisa mendengar detak jantung satu sama lain. Mereka mengkhawatirkan Tan Yun. Meskipun mereka menganggap Tan Yun maha kuasa, mereka masih khawatir. Mereka tahu bahwa jika Tan Yun bukan lawan dari iblis ekstrateritorial, konsekuensinya tidak akan terpikirkan. Pada saat itu, iblis ekstrateritorial akan menerobos formasi pertahanan yang hebat dan pertumpahan darah di kota tentara surgawi. Tidak diragukan lagi, apakah Tan Yun bisa menang terkait dengan keselamatan mereka, bagaimana mereka tidak khawatir. Namun, apa yang terjadi selanjutnya membuat mereka sangat bersemangat. Di mata semua orang, Tan Yun, yang tingginya 20.000 kaki, tiba-tiba bergerak ketika dia menghadapi para dewa dan iblis yang menggigit dengan keras dari langit. Ledakan. Tan Yun mengangkat tangan dan kakinya dan langit runtuh, sepasang tangan raksasa tiba-tiba terbuka, dan dengan cepat, akurat, dan dengan kejam meraih mulut besar dewa dan jenderal iblis. Matilah Lao Su. Tan Yun meraung, mengguncang langit, tangan kirinya menggenggam rahang atas mulut dewa dan jenderal iblis, tangan kanannya meraih taring rahang bawah mulutnya, dan lengannya tiba-tiba mengerahkan kekuatan. Retakan. Darah menyembur dalam suara tulang lumpuh, dan para dewa dan iblis tiba-tiba merobek mulut seperti buaya oleh Tan Yun. Kepala Jenderal Dewa dan Iblis juga terkoyak oleh tangan kosong Tan Yun, dan Jenderal Dewa dan Iblis akan mati sebelum dia bisa berjuang di masa depan. Berdengung. Di tengah getaran, Tan Yun melambaikan tangan kanannya, dan para dewa dan iblis menerbangkan mayat seperti gunung dan menghilang di ujung langit. Ang menyaksikan adegan ini, dan tentara keluarga Bai di kota tentara King Tian tercengang. Bai Cheng Tianzun juga terkejut dan terpana. Semua orang tahu bahwa Tan Yun kuat, tetapi mereka tidak pernah menyangka bahwa itu akan begitu kuat sehingga dewa dan iblis abadi kelas 6 tidak akan memiliki kekuatan untuk melawan di depan Tan Yun. Setelah keheningan singkat, Bo Jiajun terdengar di kota tentara King Tian, dengan sorak-sorai penyembahan. Pada saat ini, wakil komandan iblis surgawi di langit di atas barisan penjaga kota menatap murid raksasa Tan Yun dengan ekspresi serius. Itu tidak menyangka bahwa manusia di alam Raja Ilahi kelas 9 di depannya akan begitu kuat. Namun, itu tidak takut pada Tan Yun, binatang surgawi abadi kelas 9. Itu tidak takut, tetapi dua dewa dan iblis di sampingnya menatap mata Tan Yun dengan penuh ketakutan. Wakil komandan iblis memandang ke samping kedua dewa dan jenderal iblis, dan tidak diragukan lagi berkata, kalian berdua memimpin pasukanmu untuk menjaga pintu keluar kota tentara King Tian. Jika kamu tidak melepaskannya, wakil manusia ini akan berurusan dengan dia. Bawahan patuh. Setelah dua dewa dan iblis memerintahkan perintah mereka, mereka terbang menuju langit di luar kota. Jaga hidupmu. Tan Yun mengeluarkan raungan keras, dan menggunakan langkah ilahi Hongmeng, berkedip 3 kali dalam kehampaan, dan kemudian muncul di belakang dua dewa dan iblis. Tuan Wakil Komandan, tolong. Membantu. Dalam kepanikan dua dewa dan iblis yang meminta bantuan, kekuatan sihir hitam yang besar keluar dari wakil komandan iblis surgawi. Dia muncul di belakang Tan Yun dengan cepat, dan kaki kanannya menepuk punggung Tan Yun. Gulungan. Tan Yun tiba-tiba berbalik,
mengangkat tinju kanannya yang besar, dan mengenai kaki kanan wakil komandan iblis itu. Ledakan. Di tengah kebisingan yang memekakkan telinga, langit jutaan sen dalam radius runtuh, dan wakil komandan iblis merasakan kekuatan tirani yang mengalir ke lengan kanannya dari wajah tinju Tan Yun. Sungguh kekuatan yang kuat. Kulit wakil komandan iblis retak di kaki kanannya, disemprot darah, dan diterbangkan oleh Tan Yun ratusan ribu meter. Di sisi lain, Tan Yun ditembak di udara oleh wakil komandan iblis. Dalam kehampaan, Tan Yun terbang terbalik dan berbalik, dan muncul di atas kepala dewa dan jenderal iblis. Dia mengangkat kaki kanannya dan menginjak kepalanya dengan berani. Tidak, Bang. Wow. Jeritan berhenti tiba-tiba, dan para dewa dan iblis menghancurkan kepala mereka, menyemburkan darah, memercikkan tulang yang patah, dan mayat tanpa kepala itu menyemburkan darah seperti air terjun dan jatuh ke langit. Setelah Tan Yun menginjak-injak dewa dan jenderal iblis, dia dengan cepat mengejar dewa dan jenderal iblis lainnya yang melarikan diri dengan tergesa-gesa. Manusia, beranikah kamu? Wakil komandan iblis surgawi, yang tingginya 10.000 kaki, berdiri kokoh di kehampaan, meraung dengan suara serak, dan mengejar Tan Yun di langit. Setiap kali ia berlari dalam kehampaan, kehampaan di bawah kakinya runtuh. Namun, kecepatannya sedikit lebih rendah dari kecepatan Tan Yun setelah melakukan langkah Dewa Hongmeng, dan itu tidak dapat menyelamatkannya sama sekali. Dia menyaksikan dewa dan jenderal iblis, dan dihancurkan menjadi sampah oleh Tan Yun. Saya sangat marah, wakil komandan pasti ingin Anda mati. Wakil komandan iblis itu benar-benar marah. Tubuhnya penuh dengan kekuatan sihir yang mengepul yang menutupi langit dan matahari. Kecepatannya melonjak, dan cekungan darahnya membuka mulutnya lebar-lebar. Taringnya yang ganas tiba-tiba menggigit leher Tan Yun. Pompa. Segera, bagian dari pelindung leher Tan Yun hancur, dan taringnya yang ganas menusuk leher Tan Yun dengan darah yang mengalir seperti kepulan. Suami. Di puncak Gunung Qingtian, 7 istri Tan Yun, termasuk Sen Subing dan Tantai Xianer, dan 2 tunangan Ouyang Qianqian dan Feng Qingcheng, mata mereka kabur karena air mata. Saudara ipar, Sue Zian menangis dengan air mata, menangis dengan ngeri di matanya. Jangan menangis, aku baik-baik saja. Ketika suara Tan Yun terdengar dari langit, wakil komandan iblis surgawi menggigit leher Tan Yun, cakarnya menembus armor Dewa Hongmeng dan memegang cakar Tan Yun dengan darah. Tulang bahu. Manusia sialan, kamu membunuh 3 bawahanku yang kuat, wakil komandan ini akan membunuhmu, dan kemudian memakanmu lagi. Wakil komandan Tianma tersenyum muram, mata raksasanya bersinar dengan warna yang kejam dan kejam. Denganmu, aku khawatir aku tidak bisa melakukannya. Tan Yun menahan rasa sakit yang luar biasa di leher dan bahunya, dan dia mengangkat rambutnya dan mengeluarkan raungan seperti binatang. Aum. Segera, Tan Yun mengangkat tangan kanannya dan memukul kepala wakil komandan iblis dengan keras. Ledakan. Rambut emas jatuh, darah memercik, dan darah dan daging di bagian atas kepala iblis meledak, memperlihatkan tulang emas. Ketika dia menemukan bahwa tengkorak wakil komandan iblis itu berwarna emas, Tan Yun tercengang. Dia tahu bahwa di antara iblis luar angkasa yang tak terhitung jumlahnya, hanya darah paling ortodoks dari Master Iblis Besar yang memiliki tulang emas. Memikirkan Raja Iblis Besar, mata Tan Yun merah, mengungkapkan niat membunuh yang tak ada habisnya. Binatang, apa hubunganmu dengan Raja Iblis Besar? Manusia yang rendah hati, Tuan Iblis yang hebat adalah kakek dari wakil komandan. Wakil komandan Iblis Langit meraung samar sambil menggigit leher Tan Yun. Oke. Sangat bagus. Tan Yun menyeringai dan berkata, demi kakekmu, kamu tidak bisa mati hari ini. Alasan mengapa Tan Yun tidak berencana untuk membunuhnya adalah karena dia terluka parah oleh Great Demon Lord ketika dia adalah Supreme Hongmeng di masa lalu. Kemudian, dia dikhianati oleh Lingxia Tianzun, Zanpeng, dan Supreme God King yang asli, dan akhirnya dibunuh oleh Chaos Supreme dan Si Yuan Supreme yang asli. Tan Yun ingin menyelamatkan hidupnya dan membuat keributan. Ledakan. Ketika kekosongan runtuh, Tan Yun mengangkat tinju kanannya ke arah kepala wakil komandan iblis langit dan meledak lagi. Ekor raksasa wakil komandan iblis langit, seperti ular piton raksasa, dengan cepat melilit lengan kanan Tan Yun, membuat lengan kanan Tan Yun tidak bisa lepas. Binatang, lepaskan aku. Tan Yun menahan rasa sakit di leher dan bahunya, melambaikan tangan kirinya dan terus-menerus memukuli tengkorak wakil komandan iblis. Boom! Boom! Setelah puluhan pukulan,
Tengkorak wakil komandan iblis ditutupi dengan retakan padat, dan darah menyembur keluar seperti pegas. Itu akhirnya tidak tahan, dan segera mengendurkan leher Tan Yun, dan dengan gelombang tiba-tiba dari dua cakar yang menggenggam tulang bahu Tan Yun, dia melemparkan Tan Yun ratusan ribu kaki keluar dari kehampaan, dan melarikan diri keluar tentara Qing Tian. Kota, pada saat ini, itu takut. Ia merasakan ketakutan yang mendalam karena kekuatan Tan Yun. Melarikan diri, bermimpi. Wajah Tan Yun suram, membiarkan darah mengalir keluar dari leher dan bahunya, dan mengejar wakil komandan iblis dengan bantuan Hong Meng, tetapi kecepatannya lebih lambat. Manusia sialan, kamu tidak bisa mengejar wakil komandan. Wakil komandan iblis langit dengan marah berteriak, tunggu, wakil komandan akan kembali. Pada saat ini, ketika wakil komandan iblis marah, dia merasa sangat tidak berguna lagi. Dia awalnya berpikir bahwa kakek dan ayahnya, dengan pasukan iblis surgawi di luar domain, menyeret alam dewa asal dan alam dewa kekacauan, sehingga mustahil bagi dua alam dewa besar untuk datang menyelamatkan alam dewa Hong Meng. Di bawah kepemimpinannya sendiri, pasukan iblis surgawi luar akan menerobos kota tentara Qing Tian dan memasuki alam dewa Hong Meng. Tapi tidak pernah terpikir bahwa ada sosok yang kuat seperti Tan Yun di alam Dewa Hong Meng. Itu marah dan tidak mau. Tepat ketika ia berpikir untuk mundur kali ini, dan lain kali ia kembali, Tan Yun menggunakan formasi pedang besar di depan semua orang. Jin Ni, Mu Xin, Qing Ying, Huo Wu, Xian Chen dan 11 pedang ilahi luar biasa lainnya ditembakkan dari alis Tan Yun, dengan cepat tersebar dari langit di atas formasi pertahanan kota, membentuk cincin untuk membunyikan wakil komandan Tianma dan Tan Yun mengelilinginya, berdengung. Segera setelah itu, ketika langit bergetar, tirai cahaya Hong Meng besar yang menutupi langit meledak dari 11 pedang ilahi Hong Meng, membentuk arai pedang ilahi Hong Meng Tu dari cakrawala, dan menyelimuti wakil komandan iblis surgawi. Tiba-tiba, wakil komandan iblis itu berada dalam kehampaan keagungan. Ups! Ini adalah formasi pedang. Wakil komandan iblis langit mengguncang hatinya, dan sihir di tubuhnya melonjak, dan dia terbang ke timur formasi pedang ilahi Hong Meng Tu, mencoba mematahkan formasi pedang dengan tubuh yang kuat. Tiba-tiba, ia mengeluarkan teriakan yang luar biasa, ada apa, kecepatanmu menjadi lebih cepat. Itu Tan Yun yang berada di formasi pedang ilahi Hong Meng Tu, dan kecepatannya 3 kali lipat, dan hanya dalam 3 napas, dia menyusul wakil komandan iblis. Pedang Dewa Pembunuh Hong Meng. Tan Yun mengorbankan pedang ilahi Hong Meng, dengan semburan darah, menusuk lengan kanan wakil komandan iblis, dan memotong pembuluh darahnya. Pada saat yang sama, di kota tentara Qing Tian, Komandan Fang Seng, salah satu dari 3 komandan tentara keluarga Bai, menatap formasi pedang di langit. Dia tiba-tiba memikirkan sesuatu, ekspresinya terkejut, dan tubuh lamanya bergetar hebat. Dia memandang Bai Cheng Tianzun dalam kehampaan, dan berkata dengan transmisi suara gemetar, Tuan, siapa Tuan Muda Jing? Bagaimana dia bisa menggunakan tubuh Tuan Hong Meng, dan formasi pedang ilahi Hong Meng Tu? Bai Cheng Tianzun berkata, jangan terlalu banyak berpikir, saya pikir Jing Yun akan menampilkan sekolah unik masa lalu Hong Meng Supreme di depan umum, dan dia secara alami akan berbicara dengan kita nanti. Pada saat ini, Bai Cheng Tian yakin bahwa Tan Yun adalah reinkarnasi dari Hong Meng Supreme. Dia bahkan lebih yakin. Tan Yun mengatakan bahwa ketika dia dipromosikan menjadi Raja Dewa kelas 9, dia memiliki sesuatu untuk didiskusikan dengan dirinya sendiri, dan masalahnya adalah untuk memberitahu dirinya sendiri identitas aslinya. Ketika Bo Cheng Tianzun dan Fang Seng memerintahkan transmisi suara, formasi pedang ilahi Hong Meng Tu menghilang di langit. Apa yang menggerahkan semua pasukan keluarga Bai adalah bahwa pada saat ini, wakil komandan iblis langit dipotong anggota tubuhnya, dan dia meratap dan ditahan oleh Tan Yun. Hebat, Tuan Jing mengalahkan wakil komandan iblis. Kota tentara langit kita aman. Petik 2. Petik 2. Sementara Bo Jiajun menari dan menari dengan gembira, murid raksasa tentara iblis surgawi di luar kota tentara langit mengungkapkan kepanikan dari lubuk jiwa. Manusia ini benar-benar mengerikan. Ya, apa yang harus dilakukan? Wakil komandan kami ditangkap. Bagaimana melakukan? Petik 2. Petik 2. Wow, Tan Yun mengangkat wakil komandan iblis surgawi, dan terbang ke bawah di gerbang kota tentara surgawi. Manusia, kamu tidak bisa membunuhku. Wakil komandan iblis yang kehilangan anggota tubuhnya mengancam dengan ekspresi menyakitkan, kakekku adalah penguasa iblis agung dari alam semesta ekstrateritorial.
Jika kamu membunuhku, dia pasti akan menghancurkan tubuhmu menjadi berkeping-keping. Kamu tidak hanya akan mati, semua dewa dari alam dewa Hongmengmu akan mati karena kamu. Tan Yun tertawa. Dia tahu bahwa Raja Iblis hebat tidak melanggar alam dewa Hongmeng karena dua alasan selama bertahun-tahun. Pertama, di masa lalu, dia dan Chaos Supreme dan Si Yuan Supreme bergabung dalam pertempuran sengit melawan Great Demon Lord. Saat itu, meskipun dia terluka parah dan sekarat, tubuh Raja Iblis besar juga hancur, dan kemudian dia memilih untuk dilahirkan kembali. Kedua, Dewa leluhur primordial saat ini dan Dewa leluhur primordial yang bertanggung jawab atas alam Dewa Hongmeng, jadi itu belum dilanggar. Memikirkan hal ini, Tan Yun mencibir dan berkata, di masa lalu, tiga penguasa besar Chaos, Si Yuan, dan Hongmeng mengepung kakekmu. Tubuh kakekmu hancur. Dia pasti memilih untuk dilahirkan kembali. Jika kakekmu benar-benar memiliki kekuatan untuk bersaing dengan Dewa leluhur primordial dan Dewa leluhur kekacauan, kamu telah menembus tiga alam dewa utama, maukah kamu menunggu sampai sekarang? Wakil Komandan Iblis meraung, ya, kakekku memang terlahir kembali. Sebelumnya, dia tidak memiliki kekuatan untuk memasuki tiga dewa utama, tetapi sekarang berbeda. Kakekku tidak hanya memulihkan kekuatannya yang dulu, dia bahkan lebih baik. Sekarang ayahku memimpin dunia luar untuk menyerang alam dewa kekacauan, dan kakekku menyerang alam dewa asal. Jika mereka mengetahui bahwa aku telah ditangkap, mereka pasti akan datang untuk mencabik-cabikmu. Mendengar ini, Tan Yun berkata dengan tenang, kakekmu mungkin belum tahu. Mantan Chaos Supreme dan Si Yuan Supreme telah dipromosikan menjadi dewa leluhur, kan? Apakah kamu masih mengharapkan kakek dan ayahmu untuk menyelamatkanmu? Berhentilah bermimpi. Jika aku benar, bahkan jika kamu memberi kakek dan ayahmu 10.000 tahun, mereka tidak akan dapat mengalahkan alam dewa kekacauan dan alam dewa asal. Mungkin mereka terlalu sulit untuk melindungi diri mereka sendiri sekarang, mereka akan datang untuk menyelamatkanmu. Setelah mendengarkan ini, Wakil Komandan Iblis Surgawi, Ju Tong, menunjukkan kepanikan yang tak terhentikan, apa yang kamu bicarakan? Chaos Supreme dan Si Yuan Supreme telah dipromosikan menjadi dewa leluhur. Tidak mungkin, kamu berbohong padaku. Tan Yun mencibir, percaya atau tidak. Setelah itu, Tan Yun tidak diragukan lagi berkata, jika Anda tidak ingin mati, Anda harus segera memerintahkan semua iblis yang menyerang alam dewa Hongmeng untuk mundur ke alam semesta luar. Kalau tidak, aku akan membunuhmu di tempat. Melihat mata pembunuh Tan Yun, wakil komandan iblis itu buru-buru berkata, bagus, bagus, aku akan memerintahkan penarikan pasukan, kamu, jangan bunuh aku. Jangan khawatir, tentu saja aku tidak akan membunuhmu. Kamu adalah jimatku mulai sekarang. Bagaimana aku bisa membunuhmu? Tan Yun berkata dengan sungguh-sungguh, pesan. Wakil Komandan Iblis memandang rendah ratusan jenderal iblis besar di luar kota, dan memerintahkan, berikan perintahku, biarkan tentara 100 rute yang menyerang alam Dewa Hongmeng, mundur ke alam semesta luar. Kalau begitu, beritahu kakek dan ayahku, biarkan mereka tidak perlu mengkhawatirkanku. Setelah menerima perintah, iblis-iblis besar akan mundur dengan cepat bersama iblis-iblis ekstrateritorial. Tan Yun tidak mengejar. Dalam pikirannya, suatu hari nanti iblis surgawi ekstrateritorial akan punah suatu hari nanti, tetapi sekarang mereka hanya membiarkan mereka hidup sedikit lebih lama. Selain itu, darah dan sisa jiwa iblis tidak berpengaruh pada Yuyan. Ketika iblis ekstrateritorial mundur, Bai Cheng Tianzun buru-buru membuka formasi penjaga. Tan Yun membawa wakil komandan iblis dan terbang ke kota tentara langit besar, dan kemudian menghapus kolam iblis di benaknya dan melemparkannya ke depan Bai Cheng Tianzun. Terima kasih sudah diam dulu. Kolam iblis dihapuskan, sama seperti kolam spiritual dewa dihapuskan dan disia-siakan. Ah, dasar manusia sialan, sebaiknya kamu membunuhku jika kamu menghapus kolam ajaibku. Wakil komandan iblis mengutuk dengan wajah tegas. Jangan khawatir, aku akan membantaimu cepat atau lambat, tapi tidak sekarang. Tan Yun berkata, tubuhnya tiba-tiba menyusut ke ketinggian normal. Oke, Bai Cheng Tian menjawab, menawarkan tas binatang roh. Bajingan, wakil komandan iblis itu meraung, saya adalah cucu dari Master Iblis yang hebat. Beraninya kamu memasukkan wakil ini ke dalam kantong binatang buas. Haha, Bai Cheng Tianzun berkata sambil menyeringai, kamu adalah binatang buas. Di mana kamu tidak bisa memasukkanmu ke dalam kantong binatang buas. Selanjutnya,
Bai Cheng Tianzun memasukkan wakil komandan iblis yang telah kehilangan anggota tubuhnya ke dalam kantong binatang buas. Kemudian, Tan Yun menatap Bai Cheng Tian di mata Bo Jiajun yang memuja, kamu selalu mengikutiku. Oke, Bai Cheng Tian menjawab, dan mengikuti Tan Yun ke udara, dan setelah beberapa saat, dia terbang ke puncak Gunung Qingtian. Tan Yun memandang istri-istrinya yang berwajah pucat, dan mengorbankan menara dewa waktu dan ruang dewa tertinggi yang berdaulat dan berkata, pertama-tama masuki latihan, dan kita akan bicara nanti. Iya, setelah Sen Subing dan yang lainnya merespons, mereka memasuki menara bersama Bai Cheng Tian, dan Tan Yun juga masuk untuk memulihkan lukanya. Tidak lama kemudian, Tan Yun, Bai Cheng Tianzun dan yang lainnya keluar dari menara dengan utuh. Yuner, jika kamu punya sesuatu, mari kita bicarakan di Istana Dewa, kata Bai Cheng Tianzun. Oke, Tan Yun menyingkirkan menara, membawa para wanita, kera iblis dan binatang buas, mengikuti Bai Cheng Tian ke Istana Para Dewa, dan datang ke ruang diskusi. Pada saat ini, Sao Bai Feng juga masuk. Tan Yun memandang Komandan Bo Cheng Tianzun dan Bo Feng Sao dan tersenyum, jika dia menunjukkan, apakah Anda selalu tidak punya apa-apa untuk ditanyakan? Misalnya, mengapa saya menggunakan tubuh Tuan Hongmeng, dan mengapa saya bisa mengatur formasi pedang Hongmeng? Bai Cheng Tianzun tersenyum dan menggelengkan kepalanya dan berkata, orang tua, saya tidak ingin bertanya, saya tahu kapan Anda ingin mengatakannya secara alami. Tidak peduli apa yang ingin kamu lakukan, aku akan mendukungmu, Pak Tua. Dengan kata-kata lamamu, aku lega. Tan Yun selesai berbicara, mengambil napas dalam-dalam dan berkata, saya adalah reinkarnasi dari Hongmeng Supreme, nama saya Tan Yun, bukan Jing Yun. Setelah itu, Tan Yun bingung. Karena dia tidak bisa melihat perubahan apapun dari wajah Komandan Bo Cheng Tianzun dan Bo Feng Sao, ada senyuman. Yuner, aku benar-benar tidak menyembunyikannya. Bo Feng Sao berkata, sebenarnya, ketika kamu membunuh Wei Chiking dalam perjalanan kembali ke kota tentara Qingtian, aku menebak identitasmu. Mendengar ini, Tan Yun tercengang. Pada saat ini, Bo Cheng Tianzun dan Bo Feng Sao saling memandang. Kemudian, mereka berlutut dengan satu lutut ke arah Tan Yun dan berkata dengan hormat, bawahan memberi hormat kepada Lord Supreme. Mulai sekarang, bawahanku bersedia memimpin pasukan keluarga Bai untuk mengikuti Tuhan tertinggi sampai mati, dan melewati api dan air. Apa yang kamu lakukan? Dalam hatiku, kamu adalah kerabatku. Bangunlah dengan cepat. Tan Yun buru-buru melangkah maju untuk membantu ayah dan anak itu. Setelah itu, Tan Yun berkata lagi, kamu tidak harus formal denganku, sepertinya terlalu aneh. Setelah mendengar ini, ayah dan anak itu tersenyum dan mengangguk setuju. Aku akan memperkenalkan beberapa orang padamu. Tan Yun berkata, menatap Sen Subing dan berkata, dia adalah mantan istriku, reinkarnasi dari Raja Dewa Ruang dan Waktu. Ah! Ayah dan anak itu cukup terkejut, dan buru-buru membungkuk dan memberi hormat kepada Sen Subing, bawahan telah melihat nyonya. Jangan sopan. Sen Subing tersenyum. Tan Yun menarik para dewa yang tidak disengaja dan memperkenalkan mereka kepada ayah dan anak itu, dia adalah kakak laki-laki saya, dan dewa yang tidak disengaja. Ternyata kamu tidak sengaja, tidak sopan dan tidak sopan. Bai Cheng Tianzun mengepalkan tinjunya dan berkata, ketika junior masih sangat muda, dia mendengar para tetua mengatakan reputasimu. Wuxin Sangshen tersenyum. Setelah menyapa, Tan Yun memandang Tuoba Yingying dan memperkenalkan, dia adalah mantan Dewa Surga. Mendengar ini, mata Bai Cheng Tianzun melebar, dan dia membungkuk dalam-dalam kepada Tuoba Yingying, ternyata kamu adalah pendahulu Dewa-Dewa Surgawi. Para junior telah mendengar sejak mereka masih muda bahwa di bekas alam Dewa Hongmeng, Dewa-Dewa Surgawi di samping Tuan Tertinggi Hongmeng adalah kepala dari 12 jenderalnya yang kuat. Tidak hanya itu, tetapi juga penasihat pertama Tuan Tertinggi. Suatu kehormatan bagi generasi muda untuk melihat Anda hari ini. Tuoba Yingying tersenyum sedikit dan berkata, kamu terlalu tua untuk diberi hadiah. Tan Yun memandang Fang Ziqing dan memperkenalkan, dia adalah Fang Ziqing, Kaisar Abadi 9 hari di dunia abadi 9 hari Hongmeng. Ternyata itu Kaisar Fang Xian. Bai Cheng Tian berkata sambil tersenyum, lama mengagumi nama itu. Ketika saya masih sangat muda, saya mengetahui dari ayah saya bahwa Tuan Hongmeng telah menunjuk seorang gadis kecil di alam abadi 9 surga. Kemudian, ketika gadis kecil itu tumbuh dewasa, dia memilih banyak pemain kuat di alam 9 surga Hongmeng dengan kekuatannya sendiri,
dan akhirnya dikanonisasi sebagai Kaisar Sembilan Surga oleh Mahaguru. Dan dia kecantikan nomor satu di alam Sembilan Surga. Fang Ziqing tersenyum dan berkata, kamu telah diberi hadiah. Setelah itu, Tan Yun memandang Zenji dan berkata, kembalikan penampilanmu. Ya, Zenji mengangguk, dan segera, wajahnya mulai berubah, dan dia langsung mendapatkan kembali kecantikannya yang tak tergantikan. Kamu, Bai Cheng Tianzun melebarkan matanya dan berkata dengan ekspresi terkejut, kamu senior Zen. Apakah satu-satunya murid dari mantan Ling Xia Tianzun? Yah, ini aku. Zenji tersenyum dan berkata, saya memiliki kesan tentang Anda. Ketika saya pertama kali melihat Anda masih remaja. Ya, Bai Cheng Tianzun sangat bersemangat, ya Tuhan, aku dulu memperlakukanmu sebagai anak cucu, tapi sekarang aku tahu bahwa latar belakangmu lebih besar dari yang lain. Dan Tuan Muda Bai Feng sudah tercengang. Dia tidak menyangka bahwa tokoh-tokoh terkenal di masa lalu akan muncul di depannya satu persatu. Akhirnya, Tan Yun memberitahu ayah dan anak itu bahwa dia adalah murid dari Dewa Penguasa Naga Iblis 12 Cakar dan Dewa Naga Emas 12 Cakar, dan bahwa kedua binatang itu bergabung dengan tulang kedua dewa. Setelah ayah dan anak itu mendengarkan, mereka tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun kegembiraan. Setelah waktu yang lama, setelah Bai Cheng Tian melambat, dia menatap Tan Yun dan berkata, Tuan tertinggi. Tidak menunggu kata-kata Bai Cheng Tian, Tan Yun tersenyum dan berkata, saya masih berpikir Anda selalu memanggil saya Yuner lebih baik. Bagus. Setelah Bai Cheng Tian tersenyum, dia membuang senyumnya, dan berkata dengan ekspresi serius, Yuner, apakah kamu berencana untuk membalas dendam? Iya, Tan Yun mengangguk, dengan sedikit rasa dingin di mata bintangnya. Orang-orang yang mengkhianatiku, para dewa yang mengkhianatiku, mereka harus membayar harganya. Yuner, apa yang akan kamu lakukan? Pak Tua, aku mendengarkanmu, kata Bai Cheng Tianzun. Tan Yun berkata dengan niat membunuh di wajahnya, setelah semua iblis luar angkasa mundur, aku akan membunuh Raja Dewa yang mengkhianatiku. Sekarang kamu selalu menemaniku ke kota militer Mufeng, dan berbicara secara detail setelah menemukan Mufeng Tianzun. Mendengar ini, Bai Cheng Tianzun langsung mengangguk. Segera, dia tiba-tiba memikirkan sesuatu, Komandan Fang Seng sudah meragukan identitasmu, atau katakan padanya. Komandan Fang Seng benar-benar layak dipercaya. Tan Yun berkata, oke, ayo temukan dia, dan temukan juga dua komandan lainnya. Tidak lama kemudian, 3 Komandan Alam Raja Ilahi kelas 9 datang ke kamar. Ketika mereka mengetahui identitas Tan Yun, Shen Subing, Zenji, Wuxin Sangsen, dan Tuo Bai Yingying, ketiganya tercengang. Setelah itu, langsung berlutut di kaki Tan Yun dan menyerah. Demi keamanan, Tan Yun menggunakan Magnificent Eye untuk mengendalikan ketiga komandan. Setelah diinterogasi, dia menemukan bahwa ketiga komandan itu bersedia untuk menyerah dengan setia, dan Tan Yun merasa lega. Tan Yun mengangkat mata ilahi Hongmeng dan membantu mereka bertiga satu demi satu dan berkata, selanjutnya, Bai Cheng Tian dan saya akan pergi ke kota militer Mufeng untuk membahas kudeta. Kota tentara Qing Tian diserahkan kepadamu. Ketiganya berkata serempak, Tuan, tolong jangan khawatir, bawahan Anda pasti akan melindungi kota Qing Tian. Iya, Tan Yun mengangguk dan berkata, Subing dan Yingying, ikuti aku ke kota militer Mufeng. Oke, Shen Subing dan Tuo Bai Yingying mengangguk. Tan Yun maju selangkah, meraih tangan Giok Nangong Yukin, dan berkata, Yukin, kamu, Lao Yuan, Xiao Lao, tetaplah di kota militer Qing Tian untuk berjaga-jaga. Aku akan segera kembali. Nangong Yukin tersenyum, dan setelah membantu Tan Yun merapikan jubahnya, bibir Zhu terbuka ringan, dan suara langit terdengar, jangan khawatir. Setelah itu, Tan Yun, Shen Subing, Tuo Bai Yingying, dan Bai Cheng Tianzun meninggalkan kota tentara Qing Tian bersama-sama, dan berlari menuju kota tentara Mufeng. Hanya 1 bulan kemudian, keempat Tan Yun tiba di kota militer Mufeng. Seperti yang diharapkan Tan Yun, iblis surgawi ekstrateritorial yang telah mengepung kota militer Mufeng telah pensiun. Tetapi dari tumpukan mayat di surgawi dan tentara keluarga Mu di luar kota, orang dapat mengatakan bahwa mereka telah mengalami perang besar. Tuan Muda Jing, kamu di sini. Seorang jenderal dewa yang menjaga kota militer Mufeng, menatap Tan Yun dengan ekspresi kagum, berkata dengan mulut panik. Tuan Muda Jing,
Kita semua telah mendengar bahwa alasan mengapa iblis luar angkasa yang mengepung kota militer kita mundur karena Anda mengalahkan wakil komandan iblis. Aku juga mendengar bahwa wakil komandan iblis hari itu adalah Celestial Beast kelas 9 dari alam abadi. Kamu benar-benar luar biasa. Tan Yun bingung pada awalnya, tidak tahu mengapa pihak lain mengetahui hal ini. Kemudian, dia menyadari bahwa itu pasti Jenderal Iblis besar yang telah dievakuasi dari kota tentara King Tian pada waktu itu. Dia mendengarnya ketika dia datang ke kota tentara Mufeng untuk memberitahu iblis surgawi di sini. Terima kasih. Tan Yun tersenyum, membuang senyumnya dan berkata, oh ya, bagaimana dengan korban di kota tentara Mufeng? Lebih dari 3 juta tentara dewa mati. Dewa akan terlihat sedih. Tan Yun menepuk bahunya dan menghiburnya, kamu tidak bisa kembali dari kematian, jadi jangan sedih. Suatu hari, kita akan membalas dendam. Setelah itu, Tan Yun dan keempatnya memasuki kota militer Mufeng dan datang ke istana para dewa. Setelah beberapa saat, kamar majelis. Tan Yun, Suan Yuanrou, Shen Subing, Tuo Bai Yingying, Bai Cheng Tianzun, Mufeng Tianzun duduk. Tianzun Mufeng dengan ramah berkata, Yuner, ada apa? Kalimat Tan Yun selanjutnya membuat Mufeng Tianzun tiba-tiba bangkit dari tempat duduknya. Aku ingin melancarkan kudeta untuk menghukum Dewa Lingxia. Kata Tan Yun. Ini, tubuh tua Mufeng Tianzun terkejut, dan alisnya berkerut dan dia berkata, Yuner, ada apa denganmu? Mengapa kamu ingin meluncurkan kudeta? Dengan cara ini, alam Dewa Hongmeng akan berada dalam kekacauan. Setelah kudeta diluncurkan, akan ada masalah internal dan eksternal. Pada saat ini, Suan Yuanrou berkata, saya akan membicarakannya. Ya, Tan Yun mengangguk. Kakek, jangan terlalu bersemangat. Duduk dulu dan dengarkan aku. Suan Yuanrou tersenyum nakal, dan kemudian menekan Mufeng Tianzun di kursi. Rower, apa yang ingin kamu katakan kepada kakek? Mufeng Tianzun bertanya dengan cemberut. Kakek, bukankah kamu selalu ingin tahu identitas Jing Yun dan aku? Suan Yuanrou berkata, iya, kata Mufeng Tianzun. Kalau begitu aku akan memberitahumu orang tua itu sekarang. Suan Yuanrou berkata, saya adalah reinkarnasi dari mantan kepala klan roh. Wow, Tianzun Mufeng tiba-tiba berdiri dari tempat duduknya dan menatap Suan Yuanrou dengan takjub. Rower, apa yang kamu katakan? Kamu adalah reinkarnasi dari kepala klan roh. Wow, di kursi, Bai Cheng Tianzun juga terkejut, dan tiba-tiba berdiri. Anda harus tahu patriark klan roh di masa lalu, tetapi dia dan Hongmeng Supreme adalah pembangkit tenaga listrik yang tiada taranya di level yang sama. Ya, saya adalah patriark dari klan roh. Suan Yuanrou menganggukkan kepalanya dan tersenyum, kakek, apakah kamu akan melaporkanku dan membiarkan Dewa Lingxia menangkapku? Lelucon apa? Tentu saja kakek tidak akan melakukan ini. Mufeng Tianzun berkata tanpa berpikir, Rower, apakah kamu bercanda dengan kakek? Tentu saja tidak, jangan percaya padaku. Saat Suan Yuanrou berbicara, pupil matanya tiba-tiba berubah menjadi warna safir, dan kemudian memadatkan Profound Sky Ice Armor dan Profound Sky Ice Sword. Ruer, matamu adalah pupil biru dari ras roh yang dimiliki oleh kepala ras roh. Tubuh tua Mufeng Tianzun bergetar hebat. Kamu benar-benar reinkarnasi dari patriark klan roh. Setelah itu, mata Mufeng Tianzun menunjukkan sentuhan pemahaman. Kakek mengerti, Anda akan menggulingkan aturan Dewa Lingxia dan menyatukan alam Dewa Hongmeng. Tidak, kakek, kamu salah. Suan Yuanrou berkata, bukan aku yang mendominasi alam Dewa Hongmeng, tapi Jing Yun. Sekarang adalah waktunya untuk memberitahumu identitas Jing Yun. Dia tidak disebut Jing Yun. Namanya dalam kehidupan ini adalah Tan Yun. Dia adalah Hongmeng Supreme, yang telah dikutuk oleh Dewa Leluhur Primordial saat ini dan Dewa Leluhur Primordial ke dalam siklus reinkarnasi abadi. Mendengar ini, Mufeng Tianzun menatap Tan Yun, matanya yang keruh menunjukkan ekspresi sangat terkejut. Tubuh tuanya sering bergetar dan tidak bisa mengatakan sepatah kata pun untuk sementara waktu. Berita ini sungguh mengejutkan. Dia tidak pernah membayangkan bahwa murid Dewa Lingxia yang paling dihormati hari ini sebenarnya adalah Hongmeng Supreme. Pada saat yang sama, dia tiba-tiba mengerti bahwa Tan Yun pasti dengan sengaja menyembah Dewa Lingxia sebagai murid, dan dengan sengaja mendapatkan kepercayaannya, yaitu, dia ingin menggunakan caranya sendiri untuk merawat tubuhnya. Dia tahu bahwa di masa lalu, Dewa Lingxia tidak hanya mengkhianati Hongmeng Supreme, tetapi juga menyatakan kepada Hongmeng God Realm,
memfitnah Hongmeng Supreme sebagai orang yang tak termaafkan, dan menghukumnya untuk mengembalikan kedamaian ke Hongmeng God Realm. Dia melakukannya dengan benar dan menghancurkan kerabat. Memikirkan hal ini, Mu Feng Tianzun buru-buru menghadap Tan Yun dan berlutut, tetapi Tan Yun melangkah maju untuk menghentikannya. Kamu selalu kakek dan kakekku Ruer. Ini benar-benar mustahil. Terima kasih, Yang Mulia. Setelah Mu Feng Tianzun bangkit, dia menarik napas dalam-dalam, dan berkata dengan tulus, "Jangan khawatir, Pak Tua, saya mendengarkan Lord Supreme. Kamu selalu memanggilku Yuner, terlalu aneh untuk memanggil guru tertinggi." Tan Yun berkata sambil tersenyum. Bagus. Meskipun Mu Feng Tianzun berkata begitu, dia memandang Tan Yun dengan masih kagum. "Yuner, aku punya sesuatu untuk ditanyakan, aku tidak tahu apakah harus bertanya." "Kamu selalu berbicara," kata Tan Yun. Tianzun Mu Feng mengerutkan kening dan berkata, "Saya mendengar bahwa di masa lalu Anda lolos dari pernikahan pada malam pernikahan Anda dengan Ruer. Kemudian, Ruer memimpin perlombaan roh ke pertempuran yang menentukan dengan Anda. Dalam pertempuran yang menentukan, kamu membunuh Ruer sendiri. Apakah itu benar atau salah?" Tan Yun melirik Xuan Yuan Rou meminta maaf, dan berkata, "Itu benar." Pada saat ini, Xuan Yuan Rou tersenyum dan berkata, "Kakek, itu adalah kesalahpahaman. Sekarang dia dan saya telah menyelesaikan kesalahpahaman itu." "Yah, kakek mengerti," kata Mu Feng Tianzun. Kemudian, Tan Yun memberitahu Mu Feng Tianzun bahwa Shen Subing adalah mantan istrinya dan Tuoba Yingying adalah dewa surga. Ketika Mu Feng Tianzun mendengar ini, dia terkejut dan buru-buru memberi hormat kepada Shen Subing dan Tuoba Yingying. Kemudian, Mu Feng Tianzun tiba-tiba teringat sesuatu dan menatap Tan Yun dan Ruer dan berkata, "Ada satu hal, Pak Tua, saya tidak tahu apakah saya harus bertanya atau tidak." "Kamu selalu berbicara," kata Tan Yun. Mu Feng Tianzun berkata, "Yuner, ketika Anda datang ke kota militer Mu Feng terakhir kali, saya menemukan bahwa Anda dan Ruer memandang Sueying Tianzun dengan sangat berbeda. Apa hubungannya dengan Anda?" Selanjutnya, kata-kata Tan Yun membuat Tianzun Mu Feng dan Tianzun Bai Cheng menjadi lautan badai. Tan Yun tersenyum dan berkata, "Xiaoying hanyalah putri lamaku dan Rower." "Apa? Tianzun Sueying adalah putrimu?" Tianzun Mu Feng berkata dengan kaget, "Saya mengerti. Dia memuja Dewa Pemrakarsa sebagai seorang guru, jadi dia ingin membalaskan dendam ayahnya. Juga, bagaimana saya bisa mengatakan bahwa ketika saya meminta Sueying Tianzun untuk datang ke alam Dewa Hongmeng 2 kali, dia telah datang. Ternyata dia adalah putri Anda." Setelah shock, ekspresi Tianzun Mu Feng menjadi serius. "Yuner, kamu ingin balas dendam untuk memulai kudeta, dan kamu harus merencanakan dengan hati-hati untuk masalah ini. Kalau tidak, jika kita gagal, puluhan juta tentara keluargamu, tentara keluarga Bo, dan kita semua akan mati tanpa tempat untuk dikuburkan." "Ya," Tan Yun mengangguk dan berkata, "aku di sini sekarang hanya untuk mendengar pendapatmu." Tianzun Mu Feng merenung sedikit, "Biarkan saya berbicara tentang kekhawatiran saya terlebih dahulu. Tolong katakan padaku sepanjang waktu." Tan Yun tersenyum. Tianzun Mu Feng berkata, "Pertama-tama, kita harus memiliki kekuatan untuk mengalahkan Dewa Lingxia. Kedua, temukan kesempatan yang cocok untuk mengumpulkan 100 Raja Dewa bersama dan menangkap mereka semua. Akhirnya, yang paling penting adalah bahwa setelah kudeta berhasil, kita pasti akan menentang alam dewa asal dan alam dewa kekacauan. Dua alam dewa besar dan dewa ekstrateritorial adalah musuh kuat kita. Seperti kata pepatah, mudah untuk melawan negara, tetapi sulit untuk melindunginya. Selain itu, alam dewa Hongmeng kami memiliki perbatasan yang luas, dan ada 100 benteng perbatasan yang harus dijaga. Banyak orang kuat yang mengkhianatimu di awal sekarang telah menjadi raja para dewa. Jika mereka semua dieksekusi, siapa yang akan duduk di benteng? Selain itu, bahkan jika kamu tidak membunuh mereka dan membiarkan mereka menjaga benteng, mereka pasti tidak akan mempertahankannya dengan putus asa. Juga, membunuh Dewa Lingxia pasti akan membuat marah Dewa Kekacauan, dan dia pasti akan membalaskan dendam istrinya. Jika dia meminta Dewa Leluhur Kekacauan tuannya untuk mengambil tindakan, dari benteng perbatasan alam Dewa Kekacauan ke benteng perbatasan alam Dewa Hongmeng kami untuk meluncurkan serangan, dengan kekuatan kami saat ini, saya khawatir kami tidak dapat menahannya." Petik 2. Ini semua masalah yang harus diselesaikan sebelum melancarkan kudeta. Jika ada masalah di salah satu mata rantai, kami pasti akan mati sengsara.
Mendengar ini, Tan Yun mengangguk setuju dan berkata, "Yah, apa yang selalu kamu katakan itu benar, apalagi yang bisa ditambahkan seseorang." Bai Cheng Tianzun berkata, "Yuner, jika terjadi kudeta, Anda harus menghancurkan gerbang alam Dewa Hongmeng yang mengarah ke alam Dewa Asal dan alam Dewa Kekacauan, dan menghancurkan terowongan ruang dan waktu. Hanya dengan cara ini bisakah kita mencegah dua hal. Yang kuat dari alam Dewa Besar memasuki alam Dewa Hongmeng. Juga, Hongmeng Nine Great Immortals, jalan menuju Chaos Immortal Realm dan Origin Immortal Realm juga akan dihancurkan." "Yah, itu benar." Tan Yun mengangguk setuju. Pada saat ini, Sen Subing dengan cemas berkata, "Suamiku, untuk melancarkan kudeta, kita hanya bisa menang dan tidak kalah. Jika tidak, pesawat fana kita, daratan Huangfu, pasti akan menderita balas dendam dari musuh. Yang terbaik adalah membawa keluarga kita ke alam Dewa Hongmeng." Mendengar ini, Tan Yun berkata, "Iya, ini tidak bisa dihindari. Apakah kamu punya hal lain untuk dikatakan?" "Tidak untuk saat ini." Semua orang menjawab. "Lalu masalah ini, apakah kamu punya tindakan balasan?" tanya Tan Yun. Tianzun Baicheng dan Tianzun Mufeng memiliki alis horizontal dan garis vertikal, merasa bahwa semuanya cukup rumit. Segera, keduanya dan Sen Subing menatap Tuo Baiying. Mereka tahu bahwa alasan terbesar mengapa Tan Yun mampu menyatukan alam Dewa Hongmeng dengan lancar di masa lalu adalah karena ada Dewa Surgawi yang agung dan perkasa di sampingnya. Karena itu, mereka bertiga memandang Tuo Baiying. Tuo Baiying menganggukkan kepalanya, dan kemudian, menatap Tan Yun, matanya yang indah mengungkapkan arti mengendalikan situasi secara keseluruhan. "Saudaraku, aku bertanya padamu, seberapa yakin kamu akan membunuh Dewa Lingxia?" Tan Yun percaya pada dirinya sendiri, dia diajar oleh saya di masa lalu, dan saya tahu kekuatannya. Tidak peduli apa, saya akan mengalahkannya. Kalau begitu, izinkan saya berbicara tentang strategi saya. Mata indah Tuo Baiying berkedip, dan dia melanjutkan. "Pertama-tama, saudaraku, kamu memiliki kekuatan untuk membunuh Dewa Lingxia, sehingga semua rencana dapat dilaksanakan. Kedua, apa yang dikatakan Mu Feng Tianzun, bagaimana mengumpulkan semua dewa bersama-sama dan menangkap mereka sekaligus itu sederhana. Saya percaya Anda telah merencanakan, saudara, jika tidak, Anda tidak akan ditinggalkan dengan kehidupan wakil komandan iblis. Saya pikir itu tidak akan lama sebelum iblis ekstrateritorial di perbatasan alam Dewa Hongmeng akan mundur di seluruh papan, dan Dewa Lingxia juga akan tahu bahwa alasan mundur adalah karena saudara itu menangkap wakil komandan iblis hidup-hidup. Di dalam hatinya, saudaraku, kamu akan benar-benar menjadi orang kepercayaannya. Jika aku jadi dia, aku pasti akan mengumpulkan semua dewa dan mengadakan upacara perayaan untukmu. Kemudian, dalam upacara itu, aku akan berdiskusi dengan saudara laki-lakiku dan para dewa dan bangsawan lainnya untuk menanggapi musuh telah menangkap wakil komandan iblis. Begitu berita ini masuk, Anda menyerang alam dewa yang kacau, kepala sekolah alam dewa asal, kepala iblis, dan telinga. Mereka pasti akan membalas dendam pada alam Dewa Hongmeng dengan panik dan datang untuk menuntut orang. Tentu saja, alam Dewa Hongmeng jauh dari alam Dewa Asal dan alam Dewa Kekacauan. Dalam 10 tahun, kepala iblis dan iblis besar tidak akan tahu bahwa wakil komandan iblis ditangkap oleh saudaranya. Bahkan jika mereka tahu, hanya dalam 10 tahun, mereka tidak akan bisa datang dari Chaos God Realm dan Origin God Realm. Dan 10 tahun ini adalah waktu yang cukup bagi kita untuk berhasil meluncurkan kudeta dan menyatukan alam Dewa Hongmeng. Tan Yun memuji matanya dan berkata, "Baiklah, lanjutkan." Di samping, Tianzun Mufeng dan Tianzun Baicheng juga memandang Tuo Baiying dengan kagum. "Saudara yang baik," Tuo Baiying berkata lagi, "setelah kudeta diluncurkan, kami akan segera menghancurkan gerbang kuil ruang waktu kota Dewa Hongmeng yang mengarah ke alam Dewa Asal dan alam Dewa Kekacauan. Setelah keberhasilan kudeta, semua komplotan utama dan tokoh utama yang mengkhianatimu akan dibunuh. Kalau begitu, saudara, kamu akan menggunakan murid suci untuk mengendalikan semua raja dewa dan bangsawan, dan lihat apakah mereka benar-benar menyerah. Jika tidak, Anda akan bertekad untuk menghindari masalah di masa depan, dan kemudian Anda akan dibawa ke dewa oleh Lingxia." Kebenaran tentang pengkhianatan Zhan Peng dan Tianzun tertinggi diumumkan. "Saya pikir pada waktunya, semua orang akan mendukung Anda, saudara laki-laki." Pada saat itu,
segera pergi ke 9 alam abadi Hongmeng dan hancurkan lorong ke alam abadi asal dan alam abadi kekacauan. Dengan cara ini, Dewa Leluhur Asal dan Dewa Leluhur Kekacauan tidak akan dapat melewati alam abadi asal, dan Chaos Immortal Realm untuk mencapai Hongmeng Nine Immortal Realm. Setelah melakukan semua ini, di satu sisi, kirim seseorang ke benua Huangfu untuk menjemput saudaramu dan kerabatmu ke alam Dewa Hongmeng. Di sisi lain, dan yang paling penting adalah mengisi celah di penghalang 100 benteng di perbatasan alam Dewa Hongmeng sesegera mungkin. Dengan cara ini, dibutuhkan setidaknya 30.000 tahun bagi semua yang kuat untuk menyerang penghalang alam Dewa Hongmeng. Maka alam Dewa Hongmeng akan sangat berharga setidaknya selama 30.000 tahun, dan 30.000 tahun akan cukup bagi saudaraku untuk meningkatkan kekuatannya dan memiliki kekuatan untuk menyaingi Dewa Leluhur Asli, Dewa Leluhur Kekacauan, dan Raja Iblis Agung. Pada saat itu, buka penghalang alam Dewa Hongmeng dan mulai serangan balik, dan akhirnya menyatukan 3 alam dewa utama, dan kemudian melawan iblis alam semesta luar. Mendengar ini, Tan Yun tertawa terbahak-bahak dan berkata, "Ying-Ying, bagus sekali, bagus sekali." Pada saat ini, alis putih Tianzun Mufeng mengerutkan kening dan berkata, "Ying-Ying memang banyak akal, tetapi jika Anda ingin mengisi celah di 100 penghalang alam Dewa Hongmeng, itu terlalu sulit. Sejauh yang saya tahu, itu sangat sulit, tidak mungkin untuk mengisinya." Bai Chengtian setuju, "Ya, Yuner, Xiandi Mufeng benar. Celah penghalang para dewa telah ada sejak zaman kuno, dan sejak zaman kuno, saya belum pernah mendengar pepatah bahwa penghalang para dewa dapat diisi." Pada saat ini, Tuoba Yingying tersenyum ringan dan berkata, "Keduanya tidak tahu, tetapi sebelum saudaraku jatuh, dia sudah memikirkan cara mengisinya." "Betulkah?" Tianzun Mufeng melebarkan matanya dan menatap Tan Yun, "Yuner, apakah yang dikatakan Ying-Ying itu benar? Jika itu benar, maka Hongmeng God Realm benar-benar solid." "Ya, apa yang dikatakan Ying-Ying benar?" Tan Yun berkata sambil tersenyum, "Di masa lalu, sebelum saya jatuh, saya tidak hanya menemukan cara untuk mengisinya, tetapi saya juga mengumpulkan cukup banyak bahan. Sekarang bahannya disembunyikan di tanah rahasia di bawah Gunung Hongmeng." Mendengar ini, Bai Chengtian dengan bersemangat menggosok tangannya yang keriput. "Oke, bagus sekali, kalau begitu kita hanya perlu menunggu kabar bahwa Dewa Lingxia akan merayakan Yuner. Begitu perjamuan perayaan dimulai, itu adalah hari kita melakukannya." Tianzun Mufeng setuju, "Iya. Tidak, aku tidak sabar." Tuoba Yingying menggelengkan kepalanya dan berkata, "Semuanya aman, bagaimana jika Dewa Lingxia tidak mengadakan perjamuan perayaan?" "Betul sekali." Bai Chengtian berkata dengan cemas, "Yingying, strategi bagus apa yang kamu miliki?" Tuoba Yingying berkata dengan percaya diri, "Itu tergantung pada penampilan lama Anda." Bai Chengtianzun bingung pada awalnya, dan kemudian tiba-tiba bangun, "Saya mengerti, Anda ingin saya segera pergi ke kota Dewa Hongmeng untuk memberikan pujian kepada Yuner, dan kemudian mengusulkan untuk mengadakan upacara perayaan." "Betul sekali." Tuoba Yingying tersenyum dan menatap Tan Yun ke samping, "Saudaraku, seharusnya tidak terlambat. Mengapa tidak membiarkan Bai Chengtianzun segera berangkat?" "Ya," Tan Yun menjawab, menatap Bai Chengtian dan berkata, "Terima kasih sudah menjadi tua kali ini, aku akan pergi ke kota militer Qingtian nanti." "Oke, orang tua itu, aku pergi dulu. Jangan khawatir, aku akan mengurus masalah ini." Setelah Bai Chengtian meninggalkan kalimat, dia berbalik dan berjalan keluar dari ruang diskusi. Pada saat ini, Suan Yuanrou dengan cemas berkata, "Tan Yun, bagaimana dengan putri kita? Haruskah kita membiarkannya kembali?" Tan Yun menggelengkan kepalanya dan berkata, "Putri kami Bing Sue pintar. Saya percaya bahwa jika dia mengetahui bahwa penghalang alam Dewa Hongmeng ditutup, dia dapat menebak bahwa kami telah mulai membalas dendam. Biarkan dia tinggal bersama Dewa Leluhur Si Yuan, jika tidak, dormansinya selama bertahun-tahun akan sia-sia." Bukannya Tan Yun tidak mengkhawatirkan keselamatan putrinya. Dia tahu bahwa putrinya pasti akan baik-baik saja. "Ya," Suan Yuanrou berkata, "aku hanya mendengarkanmu." Pada saat ini, mata Mu Feng Tianzun menunjukkan niat membunuh yang kuat. "Yuner, setelah kamu jatuh di masa lalu, miliaran warga kota Dewa Hongmeng dibantai oleh hal kejam Dewa Lingxia. Ada 3 jenis orang di kota Dewa Hongmeng. Yang pertama adalah orang kepercayaan Dewa Lingxia. Orang-orang ini harus dibunuh. Jenis kedua adalah bahwa setelah kamu mati di masa lalu,
mereka memburu 12 protos besar di bawah komandomu, dan kemudian pindah ke kota Hongmeng. Orang-orang ini pantas mati. Orang-orang jenis ketiga adalah keturunan dari mereka yang memburu dan membunuh 12 protos besarmu. Orang tua, aku menyarankan karena kamu ingin mengejutkan alam Dewa Hongmeng, orang-orang ini harus dibunuh. Potong rumput untuk menghilangkan akarnya untuk menakuti alam Dewa Hongmeng. Mendengar ini, Tan Yun memikirkan 12 orang yang telah terbunuh di masa lalu. Dia mengepalkan tinjunya, mengertakkan gigi dan berkata, mereka benar-benar pantas mati. Kemudian, setelah Tan Yun dan Mu Feng Tianzun berbicara tentang rincian kudeta, mereka mengepalkan tangan dan berkata, saya harus pergi sekarang. Ketika Anda pergi ke kota Dewa Hongmeng, Anda akan menelepon saya di kota Tentara Langit, dan kita akan pergi bersama. Oke, Mu Feng Tianzun berkata, dan Suan Yuanrou mengirim Tan Yun dan Shen Subing keluar dari Istana Dewa. Rower, Subing dan aku sudah pergi. Tan Yun memandang Suan Yuanrou, matanya penuh kekecewaan. Suan Yuanrou menekan bibirnya dan menganggukkan kepalanya. Oke. Apanya yang bagus? Nak, Mu Feng Tianzun tersenyum, Rower, kali ini, ikuti saja Yuner. Sebelum kudeta, kamu tidak berlatih, jadi kamu bisa menemani Yuner di kota militer Qingtian. Kakek, aku. Ketika Suan Yuanrou masih ragu-ragu, Shen Subing mendorong Tan Yun. Tan Yun tersenyum dengan sadar, dan melangkah maju untuk memegang tangan giok tanpa tulang Suan Yuanrou dan berkata, ikuti aku ingat apa yang kamu katakan. Mulai sekarang, aku akan bersinar lagi dan aku akan menikahimu kembali dari Mu Feng Tianzun. Mendengar itu, wajah Suan Yuan yang lembut dan cantik menunjukkan sedikit rasa malu, dan dia sedikit mengangguk. Di bawah tatapan Mu Feng Tianzun, Tan Yun mengendarai Renzun Supreme Senzu, membawa Suan Yuanrou. Dan Shen Subing menuju kota, dan menghilang ke langit sambil bernafas. Tianzun Mu Feng tertawa dan berkata, Tuhan tidak memperlakukan saya dengan buruk, Mu Feng. Cucu perempuan yang saya kenal ternyata adalah Patriark Klan Roh yang merupakan salah satu dari dua tuan besar alam Dewa Hongmeng. Dan menantuku adalah Hongmeng Supreme, hahaha, hahaha. 5 jam kemudian, Tan Yun mengemudikan Senzu dan terbang di bawah langit berbintang yang luas. Shen Subing dan Suan Yuanrou tidak berbicara satu sama lain. Putri kedua diam. Ada celah tertentu di antara mereka, karena di dalam hati Suan Yuanrou, jika tidak ada Shen Subing, Tan Yun mungkin akan mencari dirinya sendiri. Dalam pikirannya, sampai batas tertentu, Shen Subing lah yang telah merampok tunangannya. Pada saat ini, di bawah langit malam, Shen Subing perlahan melihat ke belakang dan menatap Tan Yun dan berkata, suamiku, kamu harus masuk ke ruang latihan dulu. Ada yang ingin aku katakan padanya. Oke, Tan Yun mengangguk, berbalik dan memasuki ruang pelatihan. Setelah Tan Yun pergi, Shen Subing menarik napas dalam-dalam dan berjalan di depan Suan Yuanrou, dan berkata dengan tulus, Saudari Suan Yuan, saya selalu memiliki sesuatu untuk dikatakan kepada Anda, saya harap saya masih punya waktu. Setelah mendengar 4 kata, Saudari Suan Yuan, mata Suan Yuanrou melembut saat dia melihat Shen Subing. Saya minta maaf. Shen Subing berkata dengan lembut, di masa lalu, aku tetap minta maaf padamu, tapi aku membawa Tan Yun pergi. Suan Yuanrou menekan bibir merahnya, samar-samar terlihat di bawah sinar bulan, air mata bersinar di matanya yang indah. Jangan katakan itu. Suan Yuanrou menghela nafas, aku tahu itu bukan salahmu, atau salah Tan Yun, itu semua disebabkan oleh ayahku. Saudari Suan Yuan, kita pasti akan menjadi saudara perempuan yang baik di masa depan, kan? Shen Subing berkata dengan lembut. Ya, aku pasti akan. Suan Yuanrou melangkah maju dan meraih tangan Shen Subing. Tan Yun, yang diam-diam menonton di ruang pelatihan, akhirnya menghela nafas lega saat melihat pemandangan ini. Oh benar, Suster Suan Yuan. Shen Subing tersenyum, suamiku. Keterampilan barbeque-nya sangat bagus. Setelah kembali ke kota militer Qingtian kali ini, biarkan dia memanggang beberapa permainan untukmu. Kamu bisa mencicipinya. Oke, Suan Yuanrou tersenyum dan menganggukkan kepalanya, lalu dia menarik Shen Subing dan duduk di tepi Senzu. Angin sepoi-sepoi meniup sutra biru dari kedua gadis itu, dan mereka sangat cantik dan bergerak di bawah bintang-bintang. Tan Yun berjalan keluar dari ruang pelatihan, melihat putri kedua di bawah sinar bulan, sedikit tersesat. Suan Yuanrou kinceng tersenyum, Saudari Shen,
saya masih tidak tahu bagaimana Anda dan Tan Yun bersama dalam kehidupan ini. Jika Anda tidak keberatan, dapatkah Anda berbicara dengan saya? Tentu saja bisa. Sen Subing berkata, saya benar-benar mengalami banyak hal dengan suami saya. Pada awalnya, ketika dia dipromosikan dari murid luar menjadi murid dalam, saya tidak ingin menerimanya karena dia tidak memiliki atribut dan kualifikasi, jadi saya menjadikannya murid dari Taman Pengobatan Dalam di bawah rekomendasi kuat dari murid luar. Tapi kemudian aku perlahan menemukan bahwa dia terlalu mengejutkan dan membawa terlalu banyak kejutan bagiku, kepala sekte dalam Danmai. Yang lebih menarik adalah dia mengenakan benang dingin nafas kura-kura dan menjadi tuanku. Saat itu, aku bahkan tidak tahu bahwa tuanku adalah muridku. Mengikuti narasi Sen Subing, gambaran masa lalu muncul di benak Tan Yun. Pada saat ini, Tan Yun diam-diam menghela nafas, menatap langit malam yang luas, berpikir bahwa dia mati-matian berusaha membalas dendam, menginjak mayat musuh, dan dia tiba-tiba merasa sangat sedih ketika dia hari ini. Pada saat kesedihan, Tan Yun memikirkan orang tua dan kakeknya dalam kehidupan ini. Murid-murid bintang menunjukkan kerinduan yang mendalam. Ayah, ibu, kakek, kamu sedang menunggu, ketika aku mendominasi alam Dewa Hongmeng, aku akan kembali menemuimu. Dalam waktu kurang dari sebulan, Tan Yun mengendarai Shenzhou dan terbang kembali ke kota militer Qingtian. Selama 6 bulan berikutnya, Tan Yun menemani istri dan tunangannya setiap hari, memanggang permainan untuk mereka. Setengah tahun ini adalah kehidupan paling nyaman bagi Tan Yun dan istrinya sejak kenaikannya ke alam Dewa Hongmeng. Senang, rasa bahagia yang kuat menyelimuti hati Tan Yun. Para wanita di sekitarnya tahu bahwa alam semesta akan runtuh dalam puluhan ribu tahun. Mereka tidak mengatakan apa-apa, tetapi mereka sangat khawatir bahwa Tan Yun akan memberikan hidupnya untuk menyelamatkan rakyat jelata. Oleh karena itu, mereka menghargai setiap menit dan setiap detik yang mereka habiskan bersama Tan Yun. Di hati mereka, puas dengan Tan Yun adalah kebahagiaan terbesar. Sekarang iblis surgawi ekstrateritorial di semua benteng perbatasan alam Dewa Hongmeng telah pensiun, tetapi hanya ada beberapa Raja Dewa yang tahu alasan mundur. Pada saat yang sama, di kehampaan di luar kota Dewa Hongmeng, ketika ruang itu seperti riak air, puluhan ribu kaki muncul. Ledakan. Ketika pintu para dewa terbuka, seberkas cahaya keluar, berubah menjadi jubah biru Bai Chengtian di luar kota Hongmeng. Saya telah melihat Tuan Tianzun. Dewa Agung yang menjaga gerbang kota membungkuk dalam-dalam ke arah Bai Chengtian. Ya, Bai Chengtian menjawab, dan melangkah ke kota Dewa Hongmeng dengan semangat besar, dan terbang menuju Gunung Dewa Hongmeng. Setelah beberapa saat, Bai Chengtianzun terbang turun dari lautan awan yang luas di luar istana Hongmeng, dan berjalan ke istana dengan hormat kepada para penjaga. Di masa lalu, para penjaga ini tidak begitu hormat ketika mereka melihat Bai Chengtian. Alasan mengapa mereka begitu dihormati sekarang adalah karena mereka tahu bahwa karena Tan Yun, Bai Chengtianzun secara bertahap telah digunakan kembali oleh Dewa Lingxia. Pergi ke kuil. Dewa Lingxia sedang berbicara dengan sepasang anak-anak. Ekspresi Li Xin memuja, Ibu, apakah kamu benar? Jing Yun mengalahkan wakil komandan iblis, yang memaksa iblis luar untuk mundur. Itu harus benar. Ekspresi Lingxia bingung dan berkata, namun, Ibu masih tidak percaya ini benar. Karena ibuku mendengar bahwa wakil komandan iblis hari itu adalah binatang Tianzun kelas 9 dari alam abadi. Yuner hanya seorang kaisar suci 10.000 tahun yang lalu. Bagaimana dia bisa memiliki kekuatan untuk mengalahkan wakil komandan iblis hanya dalam waktu lebih dari 10.000 tahun? Li Xin tersenyum dan berkata, Ibu, tidakkah kamu tahu jika kamu meminta Jing Yun untuk datang ke sini? Jika ini benar, maka kamu harus memujinya. Ketika Tuan Lingxia hendak berbicara, sebuah suara tua yang penuh hormat terdengar di luar kuil. Bawahan Bai Cheng memiliki sesuatu untuk ditanyakan kepada Tuhanmu. Silakan masuk dengan cepat. Lingxia Sangshen tersenyum. Bawahan patuh. Setelah Bai Chengtian menerima pesanan, dia dengan hormat melangkah ke kuil atas. Sebelum Bai Chengtian dapat berbicara, Dewa Lingxia bertanya dengan tergesa-gesa, Bai Cheng, Anda dapat memberitahu saya, apakah itu karena Yuner mengalahkan wakil komandan iblis dan memaksa pasukan iblis yang mengepung alam Dewa Hongmeng untuk mundur? Ya, Tuhan Allah. Bai Chengtian berkata sambil membungkuk, bawahan datang untuk meminta bantuan Yuner. Jika ini masalahnya, Yuner harus diberi hadiah.
Lingxia Sangshen berkata dengan rasa ingin tahu, mari kita bicara tentang bagaimana Yuner mengusir musuh yang kuat terlebih dahulu. Setelah itu, Dewa Lingxia berkata lagi, ya, Anda dengan cepat menyingkat gambar memori, biarkan Dewa menontonnya. Bai Cheng Tianzun tidak bodoh. Dia tahu bahwa begitu citra memori kemenangan Tan Yun atas wakil komandan Tianmo dipadatkan, Dewa Lingxia dapat melihat identitas Tan Yun secara sekilas. Kembalilah ke Tuhan Allah. Bai Cheng Tianzun berkata, tidak ada gambar ingatan Yuner mengalahkan wakil komandan iblis. Tidak. Lingxia Sangshen bertanya dengan bingung, ada apa? Bai Cheng Tianzun berkata, pada saat itu, bawahannya sudah terbebani dan tidak sadarkan diri, jadi saya tidak melihat memori kemenangan Yuner atas wakil komandan iblis surgawi, tetapi kami melihat semuanya oleh keluarga Bai, tentara yang selamat dari perang. Jadi begitu. Dewa Lingxia berkata, kalau begitu katakan padaku apa yang terjadi. Bawahan patuh. Bai Cheng Tianzun berkata, pada saat itu, wakil komandan iblis surgawi membawa 3 dewa abadi dan jenderal iblis kelas 6, dan mereka terus menyerang formasi pertahanan besar. Sama seperti formasi pertahanan besar yang akan meledak, pada saat kritis ini, Yuner akhirnya melangkah ke Raja Ilahi kelas 9 dan keluar dari penghalang dengan kekuatan yang kuat. Di bawah pandangan penuh semua orang, Yuner meninggalkan formasi pertahanan dan membunuh 3 dewa dan iblis. Kemudian, dia bertempur dalam pertempuran berdarah dengan wakil komandan iblis selama 3 hari 3 malam. Pada akhirnya, dia terluka parah, dan mengalahkan wakil komandan iblis. Saya mendengar dari Bai Jiajun bahwa Yuner sangat tragis dalam pertempuran ini, tapi untungnya, dia berlatih 10.000 jalan kembali ke Zongjue, dan akhirnya menang dan menangkap wakil komandan Tianma. Itu sebabnya wakil komandan iblis memerintahkan penarikan pasukan. Tuan Sangshen, kata Bai Cheng Tian, berlutut di depan Lingxia Sangshen, dan bersujud, jika tidak ada Yuner kali ini, kota tentara King Tian akan hilang. Pada saat itu, pemimpin tentara iblis surgawi akan langsung menuju ke tentara alam Dewa Hongmeng. Meskipun ada garis pertahanan kedua, itu mungkin tidak dapat menghentikan pasukan iblis surgawi. Bawahan mendesak dewa-dewa untuk mengadakan upacara perayaan untuk Yuner. Biarkan semua dewa dan bangsawan dari alam Dewa Hongmeng datang, beritahu mereka betapa hebatnya murid yang telah kamu kembangkan. Setelah mendengar ini, ekspresi Lingxia tergerak dan berkata, "Yah, upacara perayaan secara alami akan diadakan, dan pada saat yang sama, kita juga harus menggunakan upacara perayaan untuk membahas strategi masa depan melawan musuh denganmu." Dia memberi perintah untuk mengadakan upacara perayaan untuk Yuner di kota Dewa Hongmeng 2 tahun kemudian. Bai Cheng Tian berdiri dan berkata, "Tuan Dewa, jika tidak ada yang lain, maka bawahan akan kembali ke kota tentara King Tian." Bawahan ingin kembali dan memberi kejutan pada Yuner. Dia tidak tahu apa yang akan dilakukan bawahan untuknya. Setelah mendengar ini, Dewa Lingxia mengangguk dan berkata, "Oke, kamu pergi." Bawahan pensiun. Setelah Bai Cheng Tian menerima pesanan dan pergi, Dewa Lingxia memikirkan Tan Yun, dan matanya menunjukkan kelegaan, "Saya memiliki seseorang yang berhasil di alam Dewa Hongmeng." "Hihi ibu, Jing Yun benar-benar luar biasa." Li Xin tampak kagum. "Tentu saja." Lingxia Sangshen tersenyum, "Kamu tidak melihat siapa yang mengajariku magang." Waktu berlalu, setahun kemudian. Sekarang, seluruh alam Dewa Hongmeng tahu bahwa Tan Yun dipromosikan menjadi Raja Dewa ke-9 dan mengalahkan wakil komandan iblis surgawi. Tentu saja, setelah 1 tahun, Dewa Lingxia akan mengadakan upacara perayaan untuk Tan Yun. Di Gunung Suci, Hongmeng, aula puncak utama kedua di pegunungan belakang, wajah ayah dan anak itu jelek. Ayah dan anak ini tidak lain adalah Yuqi Rufeng dan Yuqi Hao. Hari ini Yuqi Rufeng masih menjadi dewa kemanusiaan dan segala sesuatu, dan Yuqi Hao adalah negara abadi ke-7. Setiap kali ayah dan anak itu memikirkan tentang pembunuhan Tan Yun terhadap Wei Qiqing, mereka ingin menjepit Tan Yun dan membiarkannya mati tanpa tempat untuk dikuburkan. Yuqi Hao memandang Yuqi seperti angin, dan berkata dengan marah, "Ayah, bahkan jika Jing Yun benar-benar Raja Dewa kelas 9, bocah itu tidak percaya bahwa dia bisa mengalahkan wakil komandan binatang surgawi." Menurut pendapat anak itu, baik wakil komandan iblis dikalahkan oleh Jing Yun yang terluka parah, atau Bai Cheng Tianzun yang menghubungkan semua pujian padanya, membuat guru lebih menyukai Jing Yun. Setelah mendengar ini, Yuqi Rufeng berkata dengan marah, "Apakah berguna untuk mengatakan ini?
Hasilnya adalah bajingan kecil ini menjadi semakin disukai oleh Dewa Lingxia. Dengan cara ini, Jing Yun memiliki payung Dewa Lingxia. Jika kita ingin membunuhnya untuk membalas Qinger, itu akan lebih sulit. Setelah mengatakan ini, wajah Yuchi Rufeng muram, dan hatinya cemberut. Pokoknya, kamu harus membunuh Jing Yun sesegera mungkin, agar dia tidak bisa tumbuh lagi. Kalau tidak, dalam 10.000 tahun, jika kamu dan ayah dan anakku bergabung, aku khawatir keduanya tidak akan menjadi lawannya. Setelah mendengar ini, Yu Chihao berkata, ayah masuk akal. Kapan kamu ingin melakukan sesuatu terhadap Jing Yun? Yuchi Rufeng menyipitkan matanya sedikit, dan matanya menatap dingin. Sudah diputuskan bagi ayah untuk melakukannya terhadapnya setelah upacara perayaan Jing Yun. Tidak bisa ditunda lagi. Jika dia dewasa, bukan dia yang mati, tapi ayah dan anak kita. Waktu terbang seperti anak panah, dan setengah tahun lagi berlalu. Pada saat ini, Mu Feng Tianzun tiba di kota militer Qingtian. Puncak Gunung Qingtian, Istana Para Dewa, dan kamar diskusi. Duduk di aula utama, Tan Yun, Bai Cheng Tianzun, Mu Feng Tianzun, Suan Yuan Rou, Shen Subing dan istri Tan Yun lainnya, tunangan dan orang-orang di sekitar mereka. Tentu saja, Miao Qingluan, Xiao Long Snake, Naga Emas, Singa Dewa, dan kera iblis pembunuh surga dan semua binatang buas telah berubah menjadi bentuk manusia dan duduk di kedua sisi aula. Tan Yun duduk di kursi di atas aula. Tianzun Mu Feng memandang Tan Yun dan berkata dengan cemas, Yuner, aku mendengar bahwa pada upacara perayaanmu, suami Dewa Lingxia, Dewa Kekacauan juga datang. Tidak hanya itu, tetapi para leluhur dari 3 keluarga kuno juga akan tiba di kota Dewa Hongmeng. Dengan cara ini, akan ada 5 kekuatan manusiawi dalam segala hal. Selain itu, setidaknya akan ada 30 dewa abadi yang hadir. Adapun pusat kekuatan Raja Dewa, ada lebih dari 100. Saya khawatir begitu kudeta diluncurkan, konsekuensinya akan sulit diprediksi. Tan Yun berkata sambil mencibir, baiklah, God Chaos ada di sini. Saat itu, aku berjanji pada Lingxia kepadanya, tetapi dia membalasnya. Adapun kekuatan kita, ada banyak selain yang hadir. Mendengar ini, Mu Feng Tianzun terkejut, ada banyak lagi, kenapa? Tan Yun membuat teka-teki bodoh dan berkata, kamu akan segera mengetahuinya. Hahaha, iya, Pak Tua aku menantikannya. Mu Feng Tianzun tersenyum. Saat jari-jari Tan Yun berkedip di antara cincin, menara dewa yang luar biasa terbang keluar dan mendarat di aula. Tan Yun memandang orang-orang itu dan berkata, semuanya, aku akan membawamu ke jurang jahat para dewa. Mendengar ini, Bai Chengtian tiba-tiba memikirkan sesuatu dan berkata, Yuner, mungkinkah orang kuat lainnya di pihak kita berada di gua penelan dewa terlarang di kedalaman para dewa? Tanah terlarang yang menelan lubang dewa di mulutnya adalah pintu masuk ke jurang para dewa yang ganas. Ya, kamu selalu benar. Tan Yun tersenyum, ekspresinya serius, upacara perayaan akan dimulai dalam setengah tahun, waktu hampir habis, kita harus berangkat. Semua orang dan semua binatang memasuki menara dewa tertinggi yang mulia satu demi satu. Pada pemikiran Tan Yun, menara menjadi sangat kecil dan menembak ke telinga kanannya. Sesaat kemudian, Tan Yun terbang keluar dari kota militer Qingtian dan mendorong Shenzhou menuju kota militer tertinggi. Kali ini dia meninggalkan kota militer Qingtian. Tan Yun tidak membawa lebih dari 100.000 roh jahat ungu yang berada di wilayah Dewa Elit, mundur. Tan Yun membiarkan mereka mundur dan meningkatkan kekuatan mereka, dan mereka pasti akan menjadi pedang tajam dalam pertempuran melawan Chaos God Realm dan Origin God Realm. Adapun Zisan, yang sudah menjadi binatang kelas 7, Tan Yun membawanya. Setelah hanya 1 bulan, Tan Yun tiba di kota militer tertinggi. Sebelum Tan Yun tiba di aula ruang waktu yang menuju ke kota Dewa Hongmeng, Yang Mulia Surgawi membawa putrinya yang saleh Bai Suanyi dan terbang di depan Tan Yun, dan tersenyum dan berkata, Tuan Jing, kebetulan Tianzun ini harus juga berangkat ke kota Dewa Hongmeng untuk bergabung denganmu. Ini adalah upacara perayaan, mengapa kita tidak berjalan bersama? Tan Yun berkata dengan ringan, sayang sekali, aku tidak ingin pergi denganmu. Setelah itu, Tan Yun melangkah ke kuil ruang dan waktu. Aku tidak tahu apa itu. Tianzun tertinggi mengutuk dalam hatinya, untuk binatang kecil yang tak tahu malu. Jika bukan demi Dewa Lingxia, apakah kamu pikir kamu masih bisa hidup sampai hari ini? Ketika Tuhan Surgawi tertinggi diam-diam mengutuk,
suara Bai Suanyi terngiang di benaknya. Xiao Yi, ketika upacara perayaan dimulai, ini adalah hari untuk membalaskan dendam leluhurmu yang jauh. Mendengar ini, Bai Suanyi tampak bersemangat, dan berkata melalui suara itu, pencetus, kali ini upacara perayaan, kamu ingin membalas dendam, kan? Iya, kata Tan Yun. Pencipta yang baik. Bai Suan Yixiang mengepalkan tinjunya dengan erat dan berkata melalui suara, Dewa Lingxia membunuh leluhur jauhku, dan aku ingin dia membayarnya. Iya, setelah Tan Yun menyelesaikan transmisi suara, dia menyalakan susunan teleportasi dan menghilang. 3 bulan kemudian, berdengung. Kekosongan di luar kota Dewa Hongmeng seperti riak air, dan gerbang Dewa muncul. Setelah gerbang Dewa dibuka, Tan Yun berubah menjadi sinar ungu dan terbang keluar seperti sambaran petir, menghilang ke langit dengan kecepatan ekstrim. Kecepatannya sangat cepat sehingga para dewa dan tentara yang menjaga kota Tuhan tidak menangkapnya sama sekali. Di mata mereka, mereka melihat pintu para dewa terbuka dan tidak ada yang keluar darinya. Dalam sekejap, 1 bulan lagi berlalu. Dengan peningkatan ranah Tan Yun, dengan kecepatannya saat ini, hanya butuh sebulan untuk mencapai gua menelan tanah terlarang di kedalaman para dewa. Tan Yun terbang ke gua menelan dewa, dan segera memasuki area rahasia. Berdengung, kekosongan bergetar, rambut Tan Yun terbang, dan kesadaran spiritual yang kuat langsung menyelimuti seluruh tanah yang padat. Segera, suara yang tidak diragukan itu dengan jelas ditransmisikan ke telinga 8 protos, 8 perintah pendengaran protos, semua berkumpul di pintu keluar dari rahasia. Bawahan patuh. Itu tuannya. Segera, ada gelombang pasang suara hormat di seluruh midi. Tempat rahasia ada di sini, keluarlah dari kalian semua. Tan Yun mengorbankan menara ruang waktu di telinganya. Segera, Mo Feng Tianzun, Bai Cheng Tianzun, Shen Subing dan semua binatang keluar dari menara. Kemudian, sebuah adegan terjadi yang menyebabkan badai di hati Tianzun Mo Feng dan Tianzun Bai Cheng. Di mata ngeri kedua orang itu, mereka melihat 12 naga emas cakar dan naga ajaib 12 cakar, meluncur dengan agresif dari langit yang jauh. Ya Tuhan! Mo Feng Tianzun berseru, ada 600.000 naga emas 12 cakar dan 700.000 naga ajaib 12 cakar. Pada saat ini, mata Bai Cheng Tianzun melebar, dan dia terkejut, Xian Mo Feng, lihat itu, di belakang naga emas 12 cakar dan naga iblis, tampaknya itu adalah protos raksasa liar dan liar. Juga, ada, itu adalah peri dan roh fierce. Juga, ada raksasa pangu, dewa, dan monyet bermata satu. Tianzun Bai Cheng dan Tianzun Mo Feng terkejut saat ini. Anda tahu, sejak lahir hingga saat ini, mereka belum pernah melihat begitu banyak 8 dewa. 8 protos berjumlah jutaan. Desir-desir. Pada saat ini, Patriark Raksasa Primordial, Patriark Raksasa Liar, Pemimpin Naga Emas, Pemimpin Naga, Patriark Raksasa Pangu, Patriark Elf, Patriark Roh Ganas, Patriark Monyet bermata satu turun dari langit dan merangkak di depan Tan Yun. Segera setelah itu, 8 protos besar berbaris dalam formasi megah, berdiri dengan hormat di belakang 8 kepala suku. Setelah naga emas dan naga iblis menjadi manusia, mereka mengepalkan tangan kanan mereka dengan para leluhur lainnya menghadap Tan Yun, berlutut dengan satu lutut di dada, dan berkata serempak, suara itu mengguncang langit, bawahan mengetuk tuanku. Petik 2. Bawahan menghormati tuannya. Setelah itu, 8 dewa Chow Tan Yun merangkak di tanah satu demi satu, dan pemandangannya sangat mengejutkan dan spektakuler. Wow, Tan Yun naik ke langit, berdiri di langit, menatap 8 dewa, dan berkata dengan keras, bangun semua. Terima kasih Tuan. 8 dewa bangkit satu demi satu. Di mana Yusu? Tan Yun bertanya, menatap pemimpin Jinlong. Kembali ke Tuan. Tanpa menunggu pemimpin Jinlong, suara yang menyenangkan datang dari langit, aku di sini. Tianzun Mo Feng dan Bai Cheng Tian mengikuti prestise, mata mereka berhenti, dan mereka berseru, dia adalah Dewa Liar Dongfang Yusu. Ya Tuhan, Dewa-Dewa Liar Senior masih hidup. Keduanya benar-benar tercengang. Di ujung langit, Dongfang Yusu, mencapai ketinggian 10 kaki, berjalan menuju Tan Yun dengan senyum di wajahnya. Setiap kali dia mengambil langkah, sosoknya menyusut 1 poin. Setelah hanya 3 napas, dia memancarkan napas alam abadi kelas 1, dan dia menjadi setinggi Tan Yun, roknya terbang di depan Tan Yun. Apakah kamu akan membalas dendam? Dongfang Yusu berbicara dengan lembut, terdengar seperti pegas, dan seperti guyu. Yah,
Balas dendam akan segera datang. Tan Yun mengangguk berat. Wajah Dongfang Yusu yang menakjubkan menunjukkan kecantikan yang aneh. Dia tersenyum, lalu terbang ke tanah, dan tersenyum manis pada Sen Subing. Yusu telah melihat nyonya. Juga disebut nyonya. Sen Subing tersenyum tajam. Saya telah melihat Suster Sen. Dongfang Yusu Ying tersenyum. Yah, ini benar. Sen Subing maju selangkah, mengambil Dongfang Yusu, dan memandang Suanyuan Judo. Yusu, izinkan saya memperkenalkan Anda. Meskipun dia dan Tan Yun belum menikah, dia adalah Suanyuan kami, saudara perempuan. Saudari Suanyuan. Dongfang Yusu mengerutkan kening, bingung, Saudari Sen, bukankah Anda satu-satunya istri Tan Yun di masa lalu? Mengapa Anda ingin memanggil saudara perempuannya? Tanpa menunggu Sen Subing berbicara, cangkang Suanyuan Rou terbuka dengan ringan, dan suara Tian Lai terdengar, Yusu, kamu tidak mengenaliku seperti biasanya sekarang. Mendengarkan nada suara Sister Suanyuan, apakah Anda mengenali saya? Dongfang Yusu bingung. Diakui, kamu juga mengenali aku yang dulu. Suanyuan Rou berbisik, saya adalah kepala klan roh di kehidupan saya sebelumnya. Kamu adalah patriark klan roh. Dongfang Yusu terkejut, dia masih tahu bahwa wanita yang dicintai Tan Yun untuk pertama kalinya di masa lalu adalah patriark klan roh. Iya, ini aku. Suanyuan Rou tersenyum, cukup menyentuh. Yusu telah bertemu Suster Suanyuan, kata Dongfang Yusu. Selanjutnya, Sen Subing memperkenalkan istri Tan Yun, termasuk Namong Yukin, Tang Menggu, dan Si Hong Xiao, ke Dongfang Yusu. Setelah beberapa wanita berbicara dengan Dongfang Yusu sebentar, Tan Yun berkata, selanjutnya, saatnya berbisnis. Tan Yun memandang 8 dewa, dan berkata dengan keras, 1 bulan kemudian, kekuatan besar Raja Ilahi, Tianzun, dan alam ilahi atas di alam Dewa Hongmeng akan berkumpul di kota Dewa Hongmeng. Pada saat itu akan menjadi hari ketika kita membalas dendam dan mengambil kembali kota Dewa Hongmeng. Kota Dewa Hongmeng bukan hanya rumahku, tetapi juga rumah 8 ras dewamu, kami ingin mengambilnya kembali. Kita akhirnya harus menunggu sampai hari ini, kali ini kita harus mengambilnya kembali. Mendengar ini, mata 8 protos besar penuh harapan, dan mereka berteriak dengan suara serak, dapatkan kembali, dapatkan kembali. Gelombang pasang suara inspirasi itu, diaduk di tanah padat untuk waktu yang lama. Diam. Saat Tan Yun mengangkat tangan kanannya sedikit, penonton tiba-tiba menjadi sunyi, dan jarumnya jatuh. Tan Yun memandang 8 protos dan berkata, sekarang, siapapun di bawah binatang setengah suci akan meninggalkan antrian dan tidak akan berpartisipasi dalam perang untuk saat ini. Pada saat ini, naga emas bercakar 12 dari binatang surgawi kelas 8 mengucapkan, Tuan, bawahan tidak takut mati, dan bawahan ingin berpartisipasi dalam perang. Ya, Tuan, kita juga harus berperang. Kami juga ingin bertarung untuk membunuh musuh. Petik 2 petik 2. Di antara 8 protos, mereka yang berada di bawah makhluk setengah suci semuanya berbicara, dengan semangat tinggi. Setelah Tan Yun mengangkat tangannya untuk memberi isyarat kepada 8 dewa untuk diam, dia berkata dengan suara yang dalam, 12 dewa di masa lalu, sekarang hanya Anda yang tersisa. Saya tidak ingin melihat Anda menumpahkan darah dan pengorbanan. Kamu tidak perlu khawatir tentang tidak memiliki kesempatan untuk membunuh musuh di medan perang di bawah binatang setengah suci dan setengah suci. Kita akan memiliki 4 pertempuran besar berikutnya, dan pertempuran pertama adalah menyatukan alam Dewa Hongmeng. Pertempuran kedua adalah mengalahkan alam Dewa Siyuan. Pertempuran ketiga menyatukan Chaos God Realm. Pertempuran terakhir adalah mengalahkan iblis, memberi dunia masa depan yang cerah, dan memberikan kedamaian dunia. Jadi, jika kamu ingin berpartisipasi dalam perang, kamu harus bekerja keras untuk meningkatkan wilayahmu sesegera mungkin, mengerti? 8 dewa berkata serempak, bawahan mengerti. Sangat bagus. Tan Yunlang berkata, karena kamu mengerti, maka pergilah. Itu tuannya. Dengan suara hormat, orang-orang dari 8 ras dewa besar yang wilayahnya di bawah binatang setengah suci dan alam setengah suci telah muncul satu demi satu. Tan Yun melepaskan pengetahuan ilahinya dan menemukan klan naga emas bercakar 12. Ada 36.000 binatang setengah suci, 18.000 binatang suci besar, 9.500 binatang raja suci, dan 3.200 binatang raja suci. 19 raja binatang. Di antara 19 binatang raja ilahi, dengan pengecualian binatang raja ilahi kelas 9 yang dipimpin oleh naga emas,
ada 3 binatang raja surgawi kelas 7, 8 binatang raja surgawi kelas 6, 5 binatang raja dewa kelas 5, binatang raja dewa, dan 2 binatang raja dewa kelas 4 saja, ada 73.000. Binatang setengah suci, binatang suci besar, binatang raja suci, binatang kaisar suci, dan binatang raja ilahi yang ditinggalkan oleh klan naga iblis 12 cakar. Di antara mereka, ada 16 binatang raja surgawi, dan satu dengan alam tertinggi adalah pemimpin naga iblis 12 cakar, yang merupakan binatang raja dewa kelas 9. Ada lebih dari 32.000 orang dari raksasa liar dan lebih dari 26.000 dari raksasa liar yang berpartisipasi dalam perang. Ada 3.200 elf, dan 13.000 roh jahat. Karena raksasa Pangu sekarang hanya memiliki total lebih dari 30.000, hanya ada 690 pejuang di atas alam surgawi. Ada 40.000 monyet bermata satu yang berpartisipasi dalam pertempuran. Hari ini, ada sebanyak 270.008 protoss yang berpartisipasi dalam pertempuran. Semua 8 protoss yang berpartisipasi dalam perang, kecuali 8 kepala, telah memasuki menara waktu dan ruang angkasa dewa tertinggi. Tan Yun berkata, menatap Dongfang Yusu. Dongfang Yusu tersenyum penuh pengertian, dan mempersembahkan menara dewa terbaik setinggi 36 lantai. Itu tuannya. Lebih dari 270.008 dewa, berubah menjadi sinar cahaya dan meledak ke menara dewa. Setelah itu, Tan Yun memandang Dongfang Yusu dan berkata, Yusu, serahkan menara lainnya kepada 8 dewa yang tersisa, sehingga mereka dapat berlatih secara rahasia. Ya, Dongfang Yusu meninggalkan selusin menara suci yang tersisa, dan kemudian berkata, semuanya akan terus berlatih, menunggu kabar baik tentang penyatuan kita dari alam dewa Hongmeng secara rahasia. Itu adalah dewa-dewa liar. Setelah menerima perintah, 8 dewa di bawah alam setengah suci dan binatang setengah suci memasuki menara satu demi satu. Pada saat ini, Tan Yun memandang orang-orang dan binatang buas di depannya dan berkata, selanjutnya, saya akan mengerahkan pengaturan pertempuran. Orang-orang dan binatang buas memandang Tan Yun satu demi satu. Tan Yun memandang Dongfang Yusu dengan penuh kasih sayang dan berkata, Yusu, kamu memimpin 270.000 protoss dan menjaga gerbang kota Dewa Hongmeng dan jangan biarkan siapapun pergi. Kamu sudah menjadi alam abadi kelas 1. Kamu duduk di gerbang kota, aku bisa yakin. Kalau begitu, dengarkan instruksiku lagi dan mulai pertumpahan darah kota Dewa Hongmeng. Dongfang Yusu pertama-tama sedikit berkata, oke. Setelah itu, Tan Yun memandang yang lain dan berkata, kecuali Tianzun Bai Cheng dan Tianzun Mu Feng, semua orang dan binatang memasuki menara para dewa dan dewa terbaik, dan kemudian, ketika saatnya tiba, ikuti instruksi saya dan mulai lagi. Ketika semua orang mendengar ini, Shen Subing dan Jin Tong Kunpeng, Huanggu Qingluan dan binatang buas lainnya memasuki menara dewa-dewa tertinggi, dan kemudian Tan Yun menerima menara dewa ke telinga mereka. Dongfang Yusu juga meletakkan menara 270.000 protoss di dalam lengan bajunya. Setelah itu, Dongfang Yusu, Bai Cheng Tianzun, Mu Feng Tianzun, dan Tan Yun meninggalkan area rahasia bersama dan muncul di antara pegunungan subur di kedalaman para dewa. Tan Yun melangkah maju, mencium kening Dongfang Yusu dengan ringan, dan berbisik, kita harus bergerak secara terpisah. Aku akan meninggalkan para dewa dan jurang yang ganas terlebih dahulu, dan kemudian kamu akan pergi, sebulan kemudian kamu akan tertidur di aliran gunung di 80.000 abadi di timur kota Dewa Hongmeng. Pada saat itu, dengarkan kata sandi saya dan kemudian blokir gerbang kota. Dongfang Yusu menganggukkan kepalanya, dan berkata dengan ekspresi khawatir, Lingxia sudah menjadi dewa, dan muridmu yang paling bangga di masa lalu. Dia berbakat dan kuat, jadi kamu harus lebih berhati-hati. Iya, Tan Yun mengangguk dan berkata, kalau begitu aku pergi. Pergi. Dongfang Yusu tersenyum. Tan Yun baru saja melangkah, dan tiba-tiba Dongfang Yusu maju selangkah dan meraih Tan Yun. Yusu? Ada apa? Tan Yun menoleh ke belakang dan tiba-tiba berhenti, tapi Dongfang Yusu yang mencium bibir Tan Yun. Setelah waktu yang lama, Dongfang Yusu mundur selangkah dengan malu-malu dan berkata, berjanjilah padaku bahwa tidak akan ada kecelakaan. Kamu harus hidup dengan baik, dan aku harus menunggumu menikah denganku. Tan Yun melemparkan senyum meyakinkan ke Dongfang Yusu, bercanda, aku belum menikah denganmu, jadi kenapa aku rela mati. Tanpa menunggu kata-kata Tan Yun, Dongfang Yusu buru-buru mengulurkan jari Qian Qianyu, memblokir bibir Tan Yun, dan menggelengkan kepalanya,
pertempuran sudah dekat, dan tidak beruntung untuk menyebutkan kata-kata mati. Oke, aku tidak akan menyebutkannya. Aku berjanji kamu akan mengalahkan lawanmu hidup-hidup dan mengambil kembali rumah suci Hongmeng dan kota ilahi Hongmeng. Saya meninggalkan. Setelah Tan Yun berbicara, dia memeluk Dongfang Yusu dengan penuh kasih sayang, dan kemudian dia mengendarai Senzu untuk terbang ke pintu keluar para dewa dengan Tianzun Bai Cheng dan Tianzun Mu Feng dengan kecepatan tinggi. Beberapa jam kemudian, Dongfang Yusu berubah menjadi seberkas cahaya dan menghilang ke kedalaman para dewa. Bintang-bintang bergeser, matahari dan bulan bergantian. 1 bulan kemudian, kota Dewa Hongmeng. Pada saat ini, para dewa di seluruh kota dewa mendidih, karena hari ini adalah hari yang penting. Hari ini adalah upacara perayaan murid paling bangga dari Lingxia God, Jing Yun. Para dewa dapat melihat status Jing Yun di hati Dewa Lingxia dari upacara khusus yang diadakan untuk Jing Yun oleh Dewa Lingxia. Berdengung. Dalam getaran kekosongan, Tan Yun mengendalikan Senzu, membawa Mu Feng Tianzun dan Bai Cheng Tianzun dari langit, ditangguhkan di luar kota Dewa Hongmeng. Jenderal besar yang menjaga gerbang kota menatap Senzu dan membungkuk dalam-dalam, saya telah melihat Tuan Muda Jing, dan saya telah melihat 2 dewa surga. Tuan Jing, upacara perayaan Anda akan dimulai dalam 1 jam, Tuhan-Tuhan dan semua dewa, Tuhan-Tuhan, sedang menunggu Anda. Yah, aku mengerti. Tan Yun mengangguk dan berkata, buka gerbang kota. Ini Tuan Muda Jing. Dewa besar akan membuka gerbang kota dengan sibuk. Setelah Tan Yun mengendarai Senzu ke kota Dewa Hongmeng, dia terbang menuju istana Dewa Hongmeng. 1 jam kemudian, matahari terbenam seperti darah, memantulkan warna merah di langit. Istana Hongmeng, istana musim panas. Istana musim panas terletak di tengah rumah besar Dewa Hongmeng, menempati area seluas puluhan juta meter. Karena Sen Subing adalah dewa ruang waktu di masa lalu, dia menyukai semua jenis pohon eksotis, bunga eksotis, dan rumput langka. Karena itu, Tan Yun ingin membuatnya bahagia. Perintahkan tentara untuk mencari di alam Dewa Hongmeng. Setelah menemukannya, Tan Yun secara pribadi membangun istana musim panas dengan pohon-pohon aneh, bunga-bunga eksotis, dan rerumputan langka. Oleh karena itu, tidak diragukan lagi bahwa Summer Palace adalah istana Hongmeng, tempat yang paling indah. Pada saat ini, 6 baris kursi ditempatkan di rumput subur di tengah istana musim panas. Kursi-kursinya penuh dengan anggur dan makanan lesat. Di kursi baris pertama, ada 4 orang, Dewa Lingxia, Dewa Kekacauan, Li Xiyin, dan Li Ximin. Di kursi baris kedua, ada 10 kursi, 9 diantaranya diduduki oleh 9 murid pribadi Dewa Lingxia. Ke-9 murid tersebut adalah Mu Zhen Tianzun, murid pertama, Yu Chi Hao Tianzun, murid kedua, Zhao Wei, murid ketiga, Yang Yuxin, murid keempat, murid kelima Ling Huting, murid keenam Shen Wei, murid ketujuh Wu Yu, murid kedelapan Luo Yu, dan murid ke-9 Shao Yuan. Ada juga lowongan, yang secara alami disiapkan untuk Tan Yun. Di kursi baris ketiga, ada 3 tetua berambut abu-abu. Ketiganya adalah kepala dari 3 keluarga kuno alam Dewa Hongmeng. Mereka adalah Wei Chirufeng, kepala keluarga Yuchi, Dugu Wentian, kepala keluarga Dugu, dan Simen, kepala keluarga Simen. Qin, mereka bertiga adalah dewa dunia manusia. Di baris keempat kursi, ada 32 dewa abadi, seperti Supreme Tianzun, Zanpeng, Jianglong Tianzun, dan Titan Tianzun. Ada 2 lowongan, yang jelas disediakan untuk Mu Feng Tianzun dan Bai Cheng Tianzun. 66 Raja Dewa duduk di kursi baris kelima. Di kursi baris keenam, ada total 330 orang, yang semuanya adalah patriark dari 330 Raja Dewa di alam Dewa Hongmeng. Tidak ada keraguan bahwa istana musim panas sekarang penuh dengan orang-orang kuat.